Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Atiara Nurul Azizah, jurusan PGSD dengan NIM 2112934. Nah, di sini saya dari kelompok 11 dan akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar ruang lingkup, prinsip, dan peranan dari supervisi pendidikan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian supervisi pendidikan. Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, to supervise atau mengawasi. Menurut Merriam-Webster Collegiate Dictionary, disebutkan bahwa supervisi merupakan a critical watching and directing. Beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu superior dan vision. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah digambarkan sebagai seorang expert dan superior, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif menurut Purwanto tahun 2000. Dan Manulang pada tahun 2005 menyatakan bahwa supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi sendiri adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat, pelajaran, dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran, dan sebagainya. Dengan kata lain, supervisi ini ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Seperti yang dikatakan oleh Nilay dan Evans dalam bukunya Handbook for Effective Supervision of Instruction. Seperti berikut, the term supervision is used to describe those activities which are primarily and directly concerned with studying and improving the conditions which surround the learning and growth of pupils and teachers. Nah, dalam pendidikan di Indonesia, perkataan supervisi belum begitu populer. Sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang, orang lebih mengenal pengertian inspeksi daripada supervisi. Inspeksi sendiri sebagai warisan pendidikan Belanda dulu cenderung kepada pengawasan yang bersifat otokratis, yang berarti mencari kesalahan-kesalahan guru dan kemudian menghukumnya. Sedangkan supervisi mengandung pengertian yang lebih demokratis. Dalam pelaksanaannya, mengawasi apakah dengan sebaik-baiknya para guru atau pegawai supervisi bukan hanya menjalankan tugas sesuai dengan instruksi atau ketentuan yang telah digariskan, tetapi juga berusaha bersama guru-guru bagaimana cara memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, supervisi pendidikan menurut Amen Tembun adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Supervisi sendiri menurut Sehartian adalah berkembang dari yang bersifat tradisional menjadi supervisi yang bersifat ilmiah sebagai berikut. Yang pertama ada sistematis, objek, dan menggunakan alat pencatat. Nah, dari beberapa pengertian di atas, supervisi secara sederhana dapat diartikan merupakan upaya kepala sekolah dalam pembinaan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah. Lalu, kemudian sesuai apa yang dikatakan oleh Burton dalam bukunya, berjudul Supervision a Social Process, sebagai berikut. Supervision is an expert technical service primarily and aimed at studying and improving cooperatively all factors which affect child growth and development. Baik, lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu
Rasional supervisi pendidikan. Pekerjaan menuntut adanya sikap profesional, apalagi guru yang sehari-hari menangani makhluk hidup berupa anak-anak dan dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Pekerjaan guru menjadi lebih berat tatkala menyangkut peningkatan kemampuan anak didiknya, sedangkan kemampuan dirinya mengalami stagnasi. Guru yang profesional adalah mereka yang memiliki kemampuan profesional dengan kapasitasnya sebagai pendidik. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan dari supervisi pendidikan. Nah, menurut Piet Sahartian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tetapi juga mengembangkan potensi dari guru. Lalu kemudian tujuan umum dari supervisi pendidikan adalah membantu mengembangkan situasi belajar ke arah yang lebih baik. Burton dan Brooker tahun 1979 menurut kutipan Surgovani menggariskan bahwa tujuan supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Nah, tujuan utama dari supervisi adalah meningkatkan pertumbuhan siswa yang pada gilirannya diharapkan dapat mengembangkan masyarakat. Lalu tujuan kedua dari supervisi pendidikan secara umum adalah untuk melengkapi kepemimpinan di dalam memelihara kesinambungan dan readaptasi program pendidikan sepanjang tahun, dari jenjang satu ke jenjang lainnya dan dari daerah pengalaman belajar ke yang satu ke daerah pengalaman belajar yang lain. Lalu kemudian, tujuan langsung atau khusus dari supervisi pendidikan adalah mengembangkan kegiatan belajar mengajar secara kooperatif dan menyenangkan. Menurut jawaban rumusan masalah yang ada di dalam buku Pedoman Kurikulum tahun 1984, dapat dirumuskan bahwa tujuan dari supervisi pendidikan yaitu membantu guru-guru dalam merencanakan, melaksanakan, menilai kegiatan program satuan pelajaran, lalu membantu guru dalam menyusun desain mengajar, membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan membantu guru dalam menilai proses dan hasil belajar mengajar, membantu guru dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar di kelas, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi dari supervisi pendidikan. Ada fungsi supervisi pendidikan untuk seorang supervisor. Adalah tugas aktif dari kegiatan supervisi yang dilakukan oleh orang yang berfungsi sebagai supervisor. Supervisor itu dapat seorang penilik SD, pengawas SMP, kepala sekolah atau guru biasa yang memberikan bantuan untuk anggota staf, dan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik di dalam mengajar. Lalu kemudian fungsi-fungsi supervisi pendidikan sangat penting diketahui oleh para pimpinan pendidikan, termasuk kepala sekolah, yaitu ada di dalam bidang kepemimpinan, contohnya menyusun rencana bersama ataupun mengikut sertakan anggota kelompok. Lalu kemudian dalam hubungan kemanusiaan, yaitu memanfaatkan kekeliruan ataupun kesalahan yang dialaminya dan dijadikan pelajaran untuk perbaikan selanjutnya. Lalu dalam pembinaan, proses kelompok, yaitu mengenal masing-masing pribadi anggota kelompok dan memupuk sikap tolong-menolong serta memperbesar rasa tanggung jawab dalam kelompok. Lalu kemudian dalam bidang administrasi personel, yaitu memilih personel yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan. Dalam bidang evaluasi, yaitu menguasai dan memahami tujuan pendidikan secara khusus, menyimpulkan dan menafsirkan hasil-hasil dari penilaian. Kita masuk ke fungsi supervisi pendidikan secara umum. Dalam bukunya Supervision of Instruction, Foundation and Dimension, Swearingen mengemukakan 8 fungsi utama dari supervisi pendidikan. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Dan yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulir usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan pengajaran yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan belajar mengajar. Dan yang kedelapan, mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.
Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup akademik dan manajerial. Yang pertama ada akademik. Supervisi akademik sendiri adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengolah pembelajaran agar mampu mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik sebagai refleksi praktis untuk melihat realitas pengelolaan KBM dimulai dari perencanaan penyajian materi penilaian dan perbaikan hasil PBM, melihat kekurangan dan kelebihan guru dan upaya untuk mengembangkan kemampuan guru untuk memfasilitasi belajar bagi murid agar berkualitas, hasil belajarnya menjadi optimal. Selanjutnya ada manajerial yang secara resmi digunakan setelah terbitnya Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah. Yang menjadi ruang lingkup supervisi manajerial dalam Permendiknas tersebut adalah pengelolaan dan administrasi pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan serta standar pendidikan nasional pendidikan. Lalu selanjutnya kita membahas tentang prinsip supervisi pendidikan. Seorang pemimpin pendidikan disebut sebagai supervisor dalam melaksanakan supervisi, hendaknya mampu bertumpu pada prinsip supervisi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip ilmiah atau scientific, yang mengandung ciri-ciri dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan untuk memperoleh data, perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, dan percakapan pribadi. Lalu kemudian setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu atau berkelanjutan. Yang kedua ada prinsip demokratis yang mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru bukan berdasarkan atasan atau bawahan, akan tetapi berdasarkan rasa kesejawatan. Servis dan bantuan diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Yang ketiga ada prinsip kerjasama yang mengembangkan usaha bersama, atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience, dan mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Lalu yang keempat ada prinsip konstruktif dan kreatif. Di samping prinsip di atas ini, ada yang membedakan dari prinsip positif dan negatifnya. Untuk lebih jelasnya, yang pertama ada prinsip positif, ada prinsip yang patut diikuti. Yang pertama harus dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif. Supervisi harus kreatif dan konstruktif, saintifik dan efektif, serta harus dapat memberi perasaan aman kepada guru-guru. Lalu kemudian pada prinsip negatifnya, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Di antaranya, seorang supervisor tidak boleh bersifat otoriter dan tidak boleh mencari kesalahan pada guru-guru, serta bukan seorang inspektor yang ditugaskan untuk memeriksa apakah peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi yang telah diberikan dilaksanakan atau tidak. Seorang supervisor tidak boleh menganggap dirinya lebih baik daripada guru-guru karena jabatannya, dan tidak boleh lekas kecewa bila ia mengalami kegagalan. Lanjut, kemudian ada peranan supervisi pendidikan. Nah, kegiatan utama dari pendidikan di sekolah adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor yang mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Nah, peranan dari supervisor sendiri itu adalah memberi dukungan atau support, membantu, assisting, dan mengikut sertakan atau sharing. Selain itu, peranan dari supervisor ini adalah menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga guru-guru merasa aman dan bebas dalam mengembangkan potensi daya dan kreasi mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Suasana dan demikian dapat terjadi apabila kepemimpinan dari supervisor tadi bercorak demokratis dan bukan otokraris. Nah, kebanyakan guru seolah-olah mengalami kelumpuhan tanpa inisiatif dan daya kreatif karena supervisor dalam meletakkan interaksi bersifat mematikan. Kita lanjut. Baik, lalu dari pemaparan materi dapat kami simpulkan bahwa konsep dasar supervisi pendidikan itu terdiri atas pengertian, tujuan,
prinsip, peranan, dan objek atau sasaran. Supervisi itu sendiri adalah suatu proses bimbingan dari seorang kepala sekolah kepada guru dan kepada para siswa agar para siswa dapat belajar secara efektif dan dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Tujuan dari supervisi pendidikan itu sendiri adalah perbaikan proses belajar mengajar, termasuk di dalamnya adalah memperbaiki mutu mengajar guru dan juga membina profesi guru dengan cara pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar dan keterampilan guru. Selain itu, memberikan pembimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode belajar, serta teknik evaluasi pengajaran. Prinsip supervisi pendidikan terdiri atas prinsip ilmiah, demokratis, kerjasama, dan konstruktif kreatif. Peranan dari supervisi pendidikan memudahkan supervisor dalam mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Kemudian, sasaran supervisi pendidikan ditunjukkan kepada usaha memperbaiki situasi belajar mengajar antara guru dan siswa, dan supervisi haruslah ada pada setiap sekolah dan diberlakukan secara benar dan baik serta tegas agar sekolah dapat berkembang dengan baik dan tujuan sekolah dapat tercapai dengan baik pula. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.